Ada satu hal yang sangat prinsip dan mutlak harus kita semua pahami, kita semua mengerti dan terima, yaitu mengenai tujuan hidup kita. Tajamnya tujuan hidup kekristenan kita. Mengapa kita menjadi umat pilihan? Mengapa kita diangkat sebagai anak-anak Allah? Mengapa kita berstatus sebagai anak-anak Allah? Hal itu adalah mengenai goal, mengenai tujuan hidup, yaitu kodrat ilahi. Saudaraku sekalian, mutlak kita harus memahami hal ini dan mutlak kita harus menerimanya. Tujuan hidup kekristenan kita adalah mengenakan kodrat ilahi. Tidak ada hal yang lebih penting dari ini, saudara. Sebenarnya inilah yang dimaksud dengan harta abadi itu. Segala sesuatu yang kita perjuangkan dan kita raih, satu kali pasti kita akan lepaskan. Tetapi kodrat ilahi ini, saudaraku, harta abadi yang akan memberi nilai kita di keabadian. Nah, kita lihat 2 Petrus pasal 1 ayat 3-4. 2 Petrus, saudaraku, pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara sekalian, apa yang dikatakan di dalam ayat ini harus kita camkan dengan sangat serius. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Tuhan memberikan kuasa ilahinya agar kita dapat hidup saleh oleh pengenalan akan Dia. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Jadi kalau bicara soal janji Tuhan, ini yang harus menjadi fokus. Janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu apakah saudara masih punya minat untuk mengenakan kodrat ilahi ini. Sebab jika ruangan hati kita telah dipenuhi dengan berbagai minat, dan minat-minat itu menggerakkan hidup kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, untuk meraih yang kita minati, akhirnya hal yang sangat prinsip dan penting ini bisa terabaikan. Jangan saudara mengharap satu kali minat ini akan muncul. Jangan menunggu minat ini muncul. Jangan menunggu minat ini terbit, bangkit. Saudara tidak akan pernah memiliki minat ini kalau menunggu. Minat ini harus kita bangkitkan sendiri. Kita harus bangkitkan dan kita harus kobarkan, saudaraku sekalian.
Minat ini harus kita kobarkan sampai kita tidak akan pernah bisa surut. Tapi kalau kita tidak pernah mengobarkannya sampai mati, tidak pernah memiliki minat ini. Dalam hal ini saya mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang memiliki, yang empunya Tuhan akan menambahkan, dan yang tidak memiliki apapun yang ada padanya diambil. Ketika seseorang mengobarkan minat ini dalam hidupnya, akan makin besar, akan makin terkobar, dan ia akan bisa menempatkan hidupnya sebagai umat pilihan Allah yang memiliki naluri ilahi, kodrat ilahi. Saya sering mendengar orang bicara begini, saudara. Saya kira Bapak Ibu pernah mendengar atau mungkin mengucapkannya. Yang penting saya masuk surga. Yang penting saya masuk surga. Biar cuma jadi tukang sapu jalanan gak apa-apa deh. Yang penting masuk surga, biar cuma jadi tukang sapunya. Ini konyol, saudara. Ini orang-orang yang gak mengerti kebenaran itu pasti mengucapkan kalimat itu. Bapak Ibu, kalau orang tua tidak mampu, ya, tidak mampu secara finansial, anak lulus SMP juga sudah cukup membahagiakan. Tapi kalau orang tua mampu, apalagi orang tua juga berpendidikan tinggi, lalu anaknya cukup puas dengan lulus SMA, itu mendukakan hati orang tua. Anda memiliki potensi untuk bukan hanya lulus SMA, tapi lebih. Yang penting masuk surga, Pak, biar cuma jadi tukang sapu jalanan. Itu orang tidak mengerti kebenaran. Kalau saudara-saudara dan saya menjadi anak satu keluarga yang boleh menikmati semua kekayaan dan kenikmatan orang tua. Satu kali orang tua bikin pesta, ada ruangan besar, sajian mewah, hidangan mewah disediakan untuk tamu-tamu terhormat, kerabat dekat dan keluarga. Anda berhak menikmati itu. Tapi juga rupanya menyediakan makanan bungkus, nasi bungkus untuk pengemis jalanan, untuk gembel, untuk orang-orang yang tidak memiliki uang cukup buat makan. Mereka harus antri ambil nasi bungkus itu. Lalu sebagai anak Anda ikut antri? Saudara mungkin berkata, apa itu mah ilustrasi berlebihan? Tidak, saudaraku, tidak. Kita dipanggil untuk mengenakan kodrat ilahi. Ini bukan sekedar bisa melakukan atau mengenakan hukum. Kodrat ilahi ini, saudara, kemampuan untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ada punya naluri Allah. Divine nature. Kita punya kesempatan untuk ini. Ini kabar baik. Ini kabar baik, saudara. Orang yang bisa hidup menurut hukum, peraturan, etika, kesantunan belum tentu memiliki kodrat ilahi. Tetapi orang yang mengenakan kodrat ilahi pasti melakukan hukum. Pasti moralnya baik. Kekristenan bukan sekedar agama. Bahkan kalau saudara memperhatikan Injil, Anda tidak menemukan syariat-syariat dan hukum-hukum. Saudara menemukan kebenaran-kebenaran. Kalau saudara tanya jenis kebenaran macam apa itu, Pak? Saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu 1 jam. Saudara harus belajar. Sampai Anda terkagum-kagum. Kebenaran itu menakjubkan, saudara. Kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan itu, saudaraku. Ini. Membangun naluri ilahi. Kodrat ilahi akan berkembang dalam diri saudara. Maka orang harus punya minat dulu. Kalau nggak punya minat, nggak bisa ngomong, saudara. Harus punya minat dulu. Justru kabar baik di dalam Injil ini tekanannya, saudara.
bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan manusia ya Pak ya. Kalau kemuliaan manusia, agama bisa memulihkan. Syariat, hukum, filsafat, pendidikan etika bisa mengembalikan manusia kepada kemuliaan manusia. Menjadi manusia yang agung, yang luhur, yang mulia. Tetapi tidak akan mampu mengembalikan manusia kepada kemuliaan Allah. Sebab kemuliaan Allah itu membutuhkan anugerah. Dan anugerah itu disediakan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Fasilitas anugerah itu disediakan Tuhan Yesus. Fasilitas anugerah. Harganya itu seharga diri Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama, penebusan. Fasilitasnya. Tanpa penebusan, orang masih dikuasai oleh kuasa lain. Dengan penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita bisa dimiliki oleh Dia. Yang kedua, Roh Kudus sebagai materai. Kejadian 6 dari ayat 1 sampai 4, kita menemukan satu kisah. Bahwa ternyata, saudaraku, walaupun manusia jatuh dalam dosa, Roh Allah masih hinggap pada manusia. Manusia yang dipimpin Roh Allah, yang dihinggapi oleh Roh Allah, inilah disebut anak-anak Allah. Itu bukan malaikat. Itulah keturunan Set, keturunan orang benar, yang salah satu di antaranya sangat berprestasi sampai diangkat hidup-hidup, yaitu Henok. Tapi ketika anak-anak Allah, yaitu keturunan Set, kawin campur dengan keturunan Kain, yang disebut anak-anak manusia, firman Tuhan mengatakan, Rohku tidak selalu ada pada manusia, karena mereka daging adanya. Roh Allah undur. Maka Roh Allah undur. Tapi dalam perjanjian baru, ketika manusia ditebus kembali oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun masih hidup dalam daging, walaupun karakternya masih rusak, Tuhan memeteraikannya dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini akan menuntun manusia yang ditebus kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran itu adalah Injil. Injil, saudara. Jadi Injil itu kabar baik. Betul. Itu pengertian kata Injil. Itu pun pengertian sempitnya, euangelion. Tetapi isinya, Anda tidak akan selesai mengupas selama 80 tahun umur hidup saudara. Yang keempat, penggarapan Allah. Ini luar biasa. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Allah menggarap kita lewat peristiwa yang kita lihat, peristiwa yang kita dengar, apalagi yang kita alami. Itu lebih efektif membentuk, merubah kita, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, fasilitas anugerah ini hanya bisa diberikan oleh Allah melalui putranya, Tuhan Yesus Kristus. Ini kabar baik, saudaraku. Ini kabar baik. Nah, mari kita lihat dulu, saudaraku, di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12, kita lihat dari ayat 1, saudaraku, ya. Ibrani pasal 12 dari ayat 1, saudara. Silakan dibaca. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oke, cukup. Ada perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan yang wajib. Melepaskan beban dan dosa, itu bukanlah perlombaan itu sendiri, Pak. Ini yang
menghalangi atau mengganggu. Melepaskan beban dan dosa dan ikut perlombaan yang diwajibkan. Beban ini soal keduniawian. Materialisme. Dosa ini soal amoral, pelanggaran hukum. Agama-agama mengajarkan hal ini. Bahkan ada agama di dunia ini yang juga besar mengajarkan untuk bebas dari keduniawian. Tokoh-tokohnya pun tidak pakai jas seperti saya, saudara. Harus jadi orang yang tidak bermilik. Harus melepaskan keduniawian. Agama-agama di dunia mengajarkan juga untuk hidup dalam moral yang baik. Tidak amoral, saudara. Ada seorang pernah merumuskan kata agama artinya tidak rusak. Tidak rusak. Jadi orang beragama, orang yang tidak rusak secara moral. Moral. Di sini, saudara. Nah, ini menjadi bagian dari pergumulan. Tapi bukan perlombaan yang diwajibkan. Bukan tujuan akhirnya, saudara. Goalnya itu di ayat 9. Mari kita baca. Nah, kalau saya baca per ayat waktunya nggak cukup ya, saudara. Saya sampaikan hal yang penting aja. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara sekalian, orang tua kita, bapak kita, mendidik kita untuk membawa kita kepada satu keadaan yang dipandang oleh orang tua kita baik. Bahkan sekalipun orang tua tidak mampu, hanya punya warung kecil, saudara, di satu tempat atau pegawai dengan gaji kecil, saudara. Tapi konsep baik menurut orang tua kita adalah jadi dokter, jadi dosen, jadi pedagang yang punya pabrik, ya, konglomerat atau semi konglomerat, dan anak-anak digiring ke arah itu. Alkitab tadi mengatakan bahwa kita dididik oleh orang tua kita, ya, dalam waktu yang pendek. Dididik sesuai dengan konsep kebaikan yang orang tua miliki. Bukankah kita harus lebih taat, lebih nurut, lebih submit kepada Bapak segala roh? Bapak segala roh maksudnya adalah bahwa Allah lah yang melahirkan kita. Allah lah yang memberikan kehidupan. Roh yang ada pada kita itu roh dari Allah. Kita mesti memberi diri dididik untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Nah, itu kodrat ilahi. Sama, saudara. Dan inilah sebenarnya tekanan dari kabar baik itu. Injil itu ini. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak ada yang bisa mengembalikan manusia kepada kemuliaan itu. Allah datang menjadi manusia. Anak Allah turun ke bumi. Memberikan fasilitas keselamatan tersebut. Keselamatan artinya usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula atau tujuan awal, saudaraku sekalian. Ini kabar baik. Jadi kabar baik tidak boleh diisi yang lain sehingga fokus orang menyimpang. Saudara melihat bagaimana penyesatan yang sangat licin terjadi dewasa ini. Umat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Orang harus memahami kebenaran itu secara cerdas, jujur dan adil. Adil artinya tidak boleh berat sebelah. Semua kebenaran harus diajarkan, saudaraku sekalian. Kalau kita teliti mendengar banyak ajaran dewasa ini, saudara, umat diarahkan kepada apa yang sebenarnya bukan goalnya, saudaraku. Sayang sekali. Sehingga tidak jelas arah perjalanan hidup kekristenan mereka. Dan ini sama dengan mengabaikan, saudaraku, keselamatan yang diberikan. Nah, kembali kepada apa yang tadi saya kemukakan.
Kita serius nggak, saudara, untuk mengenakan kodrat ilahi? Yang pertama punya minat dulu. Kalau tidak ada minat ya tidak bisa dilanjutkan. Dan minat itu kalaupun hampir padam, ayo kobarkan. Jangan sampai padam dan Anda tidak akan pernah bisa mengobarkannya lagi. Kobarkan itu. Minat untuk memiliki kodrat ilahi, saudara. Punya naluri ilahi. Ya. Nah, ini saya tidak bisa menjelaskan dengan lengkap. Tidak ada kata yang cukup untuk itu, saudara. Mengenakan kodrat ilahi. Karakter Allah. Untuk jadi baik, orang cukup mendengarkan belajar hukum syariat atau peraturan. Tapi untuk mengenakan kodrat ilahi, orang perlu belajar kebenaran. Sehingga kecerdasan roh itu akan mengalir, saudaraku. Untuk itu yang pertama Anda harus menerima penebusan. Masalahnya, saudara sudah terima penebusan ini enggak? Setiap hari Natal orang berkata Yesus datang menebus dosa kita. Kalau saya tanya, apakah Anda telah menerima penebusan itu? Sudah, katanya. Bagaimana saya tahu Anda punya penebusan? Ya, dia sudah mati di kayu salib, Pak. Lalu, ya udah dia mati di sana, aku ada di sini. Belum. Kalau you mau menerima penebusan dari Tuhan, saudara harus berurusan dengan Tuhan. Harus datang kepada Tuhan. Sebagai orang yang mau dibeli, ditebus, Anda harus menyerahkan hak saudara kepada Tuhan. Tuhan, aku mau engkau tebus, berarti engkau beli aku. Aku menyerahkan hak hidupku kepadamu. Nah, kalau orang betul-betul mau ditebus, orang itu mau belajar, walaupun itu tidak mudah. Mau belajar bahwa tubuh yang dimiliki, hidup yang dimiliki, harus digerakkan oleh gairah anak Allah. Gairah anak Allah, spirit anak Allah. Bukan gairahmu, bukan spiritmu. Nah, masalahnya kan ruangan hati kita telah dipenuhi dengan berbagai minat-minat. Sulit, saudaraku, dan mustahil untuk bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Baik kau makan, atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kamu telah dibeli, harganya lunas, dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu dibeli. You are not your own. Kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini penebusan gak sederhana. Gak cuma nyanyi malam kudus sunyi senyap, dia telah lahir menebus dosa-dosaku. Betul? Belum berurusan dengan penebusan. Bahkan mungkin banyak orang Kristen tidak tahu apa itu artinya juru selamat. Apa itu keselamatan? Tadi saya baru memberikan deskripsi yang sederhana. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya atau tujuan awal. Betul? Apa itu dosa? Mesti belajar. Apa itu keselamatan? Apa itu penebusan? Menerima dia sebagai raja apa? Perlu mengerti. Nah, banyak orang merasa sudah tahu. Dan tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu diperdalam. Rasa sudah tahu. Padahal belum tahu. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Penebusan. Ini penebusan, saudaraku. Kita berurusan. Nah, kalau orang memang tidak minat mengenakan kodrat ilahi, dia pikir itu otomatis. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa otomatis. Kita harus berurusan serius. Jangan heboh Natal, heboh merayakan hari raya, tapi Anda tidak heboh berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Lalu Roh Kudus dimeteraikan. Tolong ya, jangan didukakan terus. Anda bisa memadamkan roh dan akhirnya menghujat roh. Supaya tidak mendukakan roh, kita buat apa? Belajarlah Injil. Pertaruhkan hidupmu, waktumu untuk mendengar firman. Pendalaman Alkitab, suara kebenaran. Hadirlah, belajarlah. Saya tahu Anda akan bisa membuat 1001 alasan untuk itu. Bisa, apapun bisa dibuat sebagai alasan. Macet, capek, banjir, hujan. Impossible, Pak. Impossible. Bisa pergi ke
pendalaman Alkitab. Tapi kalau Mission Impossible bisa nonton. Coba saudara. Untuk midnight sale, orang bisa loh nggak tidur. Untuk bola jam 2 pagi, dia bisa nggak tidur. Tapi untuk kebenaran, Anda tidak memburu dan tidak mencarinya. Kapan Anda bisa menyenangkan Roh Kudus? Roh Kudus tidak mungkin bisa berbicara tanpa suara Injil. Nanti kalau Anda diajarkan dikit-dikit mendengar suara roh tanpa belajar Alkitab dengan benar, pasti sesat. Pasti. Ketahuan sesatnya itu belakangan soalnya. Tapi orang Indonesia suka yang mistik-mistik itu. Katanya kurang roh. Ngerti roh itu apa? Coba roh itu apa? Harus belajar dulu. Wah, kurang roh. Kurang ngeroh Pak Eras. Ya saudara, you gak kenal saya kalau you bilang kurang roh. Roh itu apa? Lalu penggarapan Allah. Jangan bersungut-sungut lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupmu. Karena Allah menggarap. Nah, ini fasilitas anugerah. Yang tidak otomatis bisa membuat saudara mengenakan kodrat ilahi. Harus dimanfaatkan. Seperti orang tua yang satu kali, ya dia panggil anaknya yang baru lulus SMA. Dia berkata, Papa tidak bisa sekolahin kamu nak. Anak itu melotot sebentar. Apa? Papa udah tidak ada biaya. Apa? Ya kamu tahu dagang Papa kayak apa. Jadi saya nggak kuliah nih. Enggak nak. Langsung dia nangis. Anak laki-laki. Masuk kamar, tutup pintu, jebret. Tapi orang tua terus melunakkan anaknya. Mereka dagang kecil-kecilan di satu pasar yang pagi buka jam 12, jam 1 udah sepi. Beberapa waktu kemudian, saudara, papanya rupanya masih punya tanah di kampung, tanah orang tua, laku terjual tidak bagian. Dia berkata, kabar baik, kamu kuliah. Uang ini tidak pakai buat modal dulu, kamu kuliah. Itu kabar baik. Ada biaya untuk anak kuliah. Tapi biaya itu tidak otomatis membuat anak itu jadi sarjana. Dengan uang itu anak punya tanggung jawab. Ini uang satu-satunya, uang terakhir yang Papa punya. Papa tidak pakai untuk modal dagang. Papa beri untuk kamu kuliah. Bayangkan kalau anak itu tidak menggunakan uang itu dengan baik, kurang ajar enggak? Harta terakhir yang dimiliki oleh Allah Bapa maka disebut anak tunggal, Adam terakhir, itu Tuhan Yesus. Ia memberikan fasilitas ini. Kita hargai enggak? Atau kita mau menyia-nyiakannya? Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, kalau firman yang disampaikan lewat malaikat sampai sekarang harus dihargai. Sekarang Injil. Kebenaran yang disampaikan Tuhan Yesus yang disertai dengan tanda-tanda. Yang dibawa oleh rasul-rasul juga dengan tanda-tanda. Saya minta semua saudara memperhatikan dan merenungkan dengan serius apa yang saya kemukakan ini. Begini saudara sekalian. Tuhan Yesus hadir di Palestina 2000 tahun yang lalu. Masyarakat Yahudi pada waktu itu sangat agamanis. Beragama sekali. Dan mereka adalah masyarakat yang monoteistis. Monoteisme.
Artinya mereka mempercayai Allah itu tunggal, esa, satu, izi. Nah sekarang Tuhan Yesus datang mengaku anak Allah. Nah kira-kira gimana saudara? Ya ngamuk. Maksud Allah punya anak? Gitu ya. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran. Loh, apa kurang tuh Taurat? Taurat yang begitu tebal dan banyak, apa kurang? Kira-kira siapa yang mau mendengar, saudaraku? Hampir tidak ada. Maka disertai dengan apa tadi? Tanda-tanda mujizat. Tanda. Semeion. Semeion ini artinya, saudara, ini petunjuk arah. Saudara tolong teduh dan cerdas ya. Tanpa semeion tidak ada orang yang mau mendengar Tuhan Yesus berbicara. Oke? Dengan tanda kesembuhan, mujizat, maka Nikodemus salah satu yang mewakili banyak masyarakat waktu itu mengatakan, jika Allah tidak menyertai Anda, tidak mungkin Anda bisa mengadakan tanda-tanda ini. Nah, tanda-tanda ini bukan tujuan, bukan goalnya. Amin. Goalnya adalah keselamatan. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula atau tujuan awal. Amin. Jadi bukan tujuan. Fokusnya haruslah keselamatan. Yang sama artinya mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Amin. Nah kalau sekarang kita lihat fenomena gereja-gereja sibuk dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Saudara, ini kan penyimpangan. Bukan saya tidak percaya mujizat. Saya mau mengajar Anda, jangan harap mujizat apa yang kita mampu lakukan. Pak, kita harapkan mujizat setiap hari. Maksudnya apa? Pemudahan hidup, penggampangan hidup. Ya setiap kali saya pergi ke kantor, Pak, selalu tepat itu bus datang. Mujizat setiap hari. Sebab kalau saya terlambat 3 kali bisa dipecat, Pak, dalam waktu 31 bulan itu. Jadi perlu mujizat setiap hari. Buatlah mujizat bangun jam 4 pagi. Kita butuh mujizat, Pak, supaya kita sembuh panjang umur. Jagalah hidupmu dengan pola hidup dan pola makan yang baik. Kita perlu mujizat, Pak, anak-anak kita lulus sekolah hidup akan jadi pinter-pinter. Ajar anak-anakmu main game secara terbatas atau pada hari libur. Hari yang lain mereka harus belajar, harus kursus, mereka harus sungguh-sungguh belajar. Buatlah mujizat. Untuk kondisi ekstrim, saya tahu kita sering terbawa pada kondisi ekstrim, di mana kita membutuhkan pertolongan. Tangan manusia, tangan kita tidak mampu menopang. Pada saat kondisi ekstrim itu, karena kita anak-anak Allah, percayalah, Allah memproteksi kita. Tanpa kita minta pun Allah protek kita. Semua dalam kontrol kendali Allah yang sempurna. Amin. Jadi Pak, jangan menyimpang. Amin, saudara. Saya kalau ngomong gini itu, aduh saudara, sebenarnya berat. Saya seperti menabuh genderang perang, ajak perang gereja lain, saudara. Bukan itu maksud saya. Saya mau menyampaikan satu hal kepada keluarga sendiri atau yang mau dijadikan keluarga Allah. Kebenaran. Saya baru-baru ini, saya mendengar ada siaran Kristen di radio, saya setel. Lalu ada suara, kita akan dengar kesaksian yang memberkati kita. Lalu saya dengar kesaksiannya. Satu dulu kesaksian. Orang tua saya meninggal 7 tahun yang lalu. Sekarang kita mau pindahkan kuburannya. Ternyata masih utuh badannya karena minyak urapan. Oh. Satu lagi, orang tua saya juga 3 tahun. Bahkan bunga yang di tangannya tidak layu. Maaf kalau salah dengar, kira-kira begitu. Oke, itu ajaib. Saya menghargai pandangan orang, kalau itu you anggap bernilai, saya toleransi. Jangankan you, agama lain pun saya hargai dengan keyakinan, doktrin, dan apa yang dianggap bernilai. Tetapi kalau saya kepada jemaat
Yang saya gembalakan, no use. No use. This is minor issue. Itu minor. Bahkan mungkin tidak perlu. Seandainya 100 tahun tubuhnya masih utuh, lalu mau apa? Oke, anggrek di tangannya tidak layu seandainya, lalu mau apa? Fokus jangan disimpangkan. Arah kita harus jelas dikembalikan berancangan Allah semula. Saya tidak memukul genderang perang dan mengatakan bahwa saya paling benar. Tetapi kalau saya boleh mengemukakan kepada saudara yang mau mendengar, itu bukan hal yang prinsip. Bahkan berkat jasmani juga bukan hal yang prinsip. Yang prinsip adalah di 80 tahun umur hidup kita, kita ada yang namanya di sekolah kehidupan, dan dunia ini kampus hidupnya, kampus kehidupan kita. Persiapan untuk masuk istana Bapa di sorga, saudaraku. Kita bukan hanya jadi manusia yang baik-baik, tapi kita dirancang untuk menjadi manusia ilahi, man of God. Dan ini membutuhkan perjuangan berat. Ini telah tanggung jawab kita, saudaraku. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang kekasih. Kalau kita benar-benar memburu kebenaran, tadi fasilitas anugerah yang disediakan itu, yang tidak otomatis membuat kita mengenakan kodrat ilahi, harus kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Harus ada respon kita yang serius. Yang pertama, punya minat. Punya minat. Lalu kita mau melangkah, menunjukkan keseriusan kita dengan minat itu. Maka saudara akan sampai kepada realisasi keselamatan itu. Jadi jangan sia-siakan keselamatan, betul? Yang disampaikan malaikat saja berharga, apalagi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang disertai dengan tanda-tanda ajaib. Tapi fokus kita bukan tanda ajaib, tapi kebenaran yang disampaikannya. Betul? Nangkap maksud saya? Itu, saudara. Bukan tandanya. Tandanya itu menghantar. Tandanya itu menghantar, saudaraku sekalian, kebenaran. Kebenaran itulah fokusnya yang membawa kita kepada kodrat ilahi. Tidak ada cara selamat untuk dikembalikan kepada rancangan semula dan mengenakan kodrat ilahi selain ini, saudaraku. Kalau kita kembali ke 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 tadi. Silahkan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Oleh pengenalan. Itulah kebenaran, saudaraku. Oleh pengenalan, saudaraku. Tadi di Ibrani dikatakan apa? Perlombaan yang diwajibkan, pandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini model manusia yang mengenakan kodrat ilahi, saudara. Nah, kita harus mengenal bagaimana model manusia yang mengenakan kodrat ilahi. Pandang Dia sama dengan pengenalan akan Allah. Sama. Saudara akan menyesal kalau sudah tidak melakukan firman ini. Akan sangat menyesal. Akan sangat menyesal, saudaraku. Anugerah ini luar biasa mahalnya. Nilainya diri Tuhan sendiri. Dia datang ke dunia. Dia membawa anugerah itu. Dia memfasilitasi anugerah itu. Kita tidak layak menerima anugerah itu. Anugerah itu diberikan tanpa melihat kelayakan si penerima anugerah. Luar biasa, saudara. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan, saudaraku sekalian. Oleh pengenalan akan Dia. Terus? Yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Janji-janji yang berharga. Dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, saudara. Kalau kita jujur melihat di dalam diri kita ini kodrat ilahinya yang lebih banyak atau kodrat duniawinya, kira-kira banyak mana? Oke, udah bisa dijawab saya kira. Sampai kapan kita terus dalam kondisi seperti ini? Sampai kapankah kau harus begini?
Saudara, sampai kapan? Bangkitkan sendiri gairah itu. Bangkitkan. Kobarkan dalam dirimu, saudaraku. Inilah tanggung jawab kita, saudara. Nah, di kisah Natal kita menemukan satu fragmen ketika orang-orang Majus datang ke Yerusalem dengan polosnya, innocent. Dia tidak tahu kejahatan Herodes. Dia datang ke istana sebab logikanya raja yang luar biasa yang lahir itu pasti ada di istana. Gemparlah Yerusalem. Gemparlah istana. Dalam teks bahasa Inggris salah satu terjemahan, kalau tidak salah Today's English Version, diterjemahkan Herodes upset. Ada yang menerjemahkan upset, mad, gila. Mendengar berita itu kacau, galau dia. Sebab Herodes ini Herodes jahat. Ada beberapa Herodes. Dia punya 3 anak namanya Herodes semua. Tapi yang satu ini Herodes Agung. Dia memerintah tahun 37 sebelum Masehi sampai tahun 4 sebelum Masehi. Sudah tahu dia matinya tahun 4 itu setelah membunuh anak-anak Betlehem. Itu di Matius 2, bukan. Matius pasal 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Di dalam bahasa Indonesia kita terkejut, upset, galau, mad, gila. Memang ini raja gila. Di dalam catatan sejarah, ini raja, Pak, membunuh istrinya sendiri. Dan 3 anaknya yang lain yang menurut dia mengancam. Dia bunuh 3 anaknya. Matinya tahun 4 sebelum Masehi, itu setelah pembunuhan anak-anak Betlehem. Setelah mengadakan pembantian kepada anak-anak di salah satu kota di Yehuda. Itu Betlehem pasti, Alkitab katakan. Dan satu lagi saya mau beritahu kepada saudara. Dia meninggal dengan penyakit aneh yang tidak pernah ditemukan. Ini gila nih. Ini anak Antipater. Dulu bapaknya itu cuman wakil pemerintah Roma saja. Hidup di bawah kekuasaan Raja Hyrcanus ya, di Yerusalem. Akhirnya ini bukan orang Yahudi, orang Edom, bangsa Edom. Akhirnya dia jadi raja, Hyrcanus, orang Yahudi. Itu akhirnya umur 80 tahun di hari tuanya. Nggak jadi raja ya, dibunuh dia tanpa alasan. Nah, Herodes ini sebenarnya juga cerdas. Begitu dia tahu ada raja lahir, dia kumpulkan itu para ahli Taurat dan imam kepala. Dia tanya di mana Mesias dilahirkan. Betul? Dia nggak nanya di mana raja dilahirkan, Mesias. Dia tahu bahwa orang Yahudi menanti Mesias dan Mesias itu akan jadi raja. Dia tanya di mana Mesias. Ahli Taurat imam kepala tidak pakai mikir jauh. Dia tahu langsung Betlehem. Tapi herannya, imam kepala ahli Taurat tidak datang ke Betlehem. Padahal mereka berkepentingan loh. Kenapa? Takut dibantai sama raja kejam ini, saudara. Orang Majus dibisikin, kalau kamu udah tahu kasih tahu gua ya. Gua juga mau menyembah. Dia mau membunuh bayi itu secara senyap. Tapi ternyata orang Majus diberitahu malaikat dulu tidak balik. Ini juga gila orang Majus, berani-beraninya itu. Dia di negeri asing dia. Dia nggak takut sama raja ini, dia balik ke negerinya tanpa memberitahu. Kalau tahu tekadnya gimana? Spionasenya. Benar-benar gila nih. Berani juga itu orang Majus. Maka si Raja Selon ini, Selon dia udah bunuh saja semua anak umur di bawah 2 tahun. Dia bunuh. Benar-benar gila ini. Dia tidak tahu bahwa yang mau dibunuh itu Allah, anak. Yusuf diberitahu bawa anakmu ke Mesir. Dibawa ke Mesir. Anda tahu jarak Mesir? Luar biasa jauhnya. Betul? Waduh, Anda sekarang aja Mesir Betlehem berapa jauh? Waktu itu belum ada kendaraan seperti hari ini. Saudara, itu fragmen kelihatan sederhana tapi luar biasa, saudara. Wah, luar biasa itu perjuangan orang-orang sederhana di tengah-tengah
kenyataan kehidupan. Mereka itu menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Mengagumkan saudara. Tuhan tidak pakai orang-orang yang bernilai di mata manusia. Tuhan pakai orang-orang sederhana. Seperti Maria dan Yusuf ini. Nah, sekarang kita bertanya, kalau kita hidup hari ini berdiri di tengah-tengah kenyataan. Hidup di abad 21. Apa yang kita lakukan? Apa kita masih sibuk dengan perkara-perkara lahiriah? Atau kita mau mendengar firman yang kita dengar hari ini dan mengatakan, Tuhan, aku berminat. Anda tidak akan pernah menyesal kalau berminat untuk mengenakan kodrat ilahi dalam hidup saudara. Coba renungkan apa yang saya mau peroleh dengan khotbah seperti ini. Bahkan menyebut beberapa fenomena pelayanan beberapa gereja. Seakan-akan saya mau mengajak berperang. Saya tidak mengajak berperang. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu pendeta besar, sangat besar. Yang konon saya dengar dia berkata bahwa saya sering menciderai dia dalam khotbah saya. Saya ketemu di satu kesempatan. Orang tidak pernah menduga apa yang saya lakukan. Saya hampiri dia. Saya berkata, Pak. Dia kaget dong. Saya di depan dia. Saya minta maaf kalau ada perkataan-perkataan yang melukai. Langsung saya ngomong. Kenapa saya ngomong begitu? Saya harap dia masih mau mendengar khotbah saya. Dia dengar dulu, nanti baru dia tahu bener loh. Gitu. Nah, kalau nggak pernah dengar lengkap kan dikira saya ngajak berperang. Dia peluk saya dan berkata, oh enggak. Saya dipeluk. Tapi kebenaran harus disampaikan kebenaran. Tujuannya apa? Pikiran kita dibuka untuk mengenal kebenaran. Pak, tujuan khotbah ini bukan untuk menciderai siapapun. Tapi membuka pikiran kita untuk melihat apa yang Allah kehendaki. Goal, tujuan kekristenan kita. Yaitu mengenakan kodrat ilahi. Dan saudaralah yang akan jadi satelit-satelit Tuhan. Yang dimanapun saudara berada, saudara meluruskan ajaran yang salah ini. Supaya orang tidak tersesat dan terbuang dalam api kekal. Saudaralah orang-orang yang Tuhan mau pakai. Amin.